berada di gedung DPRD Kabupaten Siak, di mana hari ini tengah berlangsung rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah atau Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Dan rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan, serta dihadiri oleh Bupati Siak Afni Zulkifli, Wakil Bupati Siak Samsul Rizal, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Siak, dan tamu undangan lainnya. Dalam sidang ini, Bupati Siak secara resmi menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun 2024 yang memuat realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah selama 1 tahun anggaran terakhir. Dan pemirsa, berikut kita saksikan jalannya rangkaian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. Resmi kami buka dan menyatakan terbuka. Yang terhormat Saudari Bupati Siak, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Siak, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan daerah Kabupaten Siak ada yang mewakili, yang kami hormati rekan kami pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Siak, yang kami hormati Pak Inspektur atau yang mewakili Kepala Badan, Kepala Dinas, Kantor Bagian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, yang kami hormati Ketua LAM, pimpinan BPD dan rekan-rekan media yang hadir, yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita diperkenankan kembali hadir di ruang sidang DPRD Kabupaten Siak guna mengikuti sidang paripurna Dewan pada hari ini. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang paripurna dan hadirin yang kami muliakan, adapun paripurna hari ini berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan dengan agenda, yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2024. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada paragraf 7 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan pasal 320 yang berbunyi, pertama, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Kemudian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas Kepala Daerah bersama DPRD yang mendapat persetujuan bersama. Kemudian persetujuan bersama rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tadi dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Kemudian atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Kepala Daerah menyiapkan rancangan perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal tersebut juga dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada bab 9 penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan agenda paripurna yang telah kami sampaikan tadi, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Daerah Kabupaten Siak terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Siak tahun anggaran 2024. Kepada yang hormat Saudari Bupati Siak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua
Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, yang terhormat saudara rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat saudara Wakil Bupati Siak, Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, yang terhormat Inspektur Kepala Badan Dinas Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak, yang terhormat saudara pemuka masyarakat, insan pers, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Siak tahun anggaran 2024. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa laporan pertanggungjawaban APBD merupakan salah satu kewajiban yang harus disampaikan kepala daerah kepada DPRD setiap tahunnya. Hal ini juga menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Siak tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 juga menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran rugi, neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Selanjutnya juga ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan atas catatan atas laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, dan laporan arus kas agar laporan keuangan mudah dipahami, menghindari kesalahpahaman, pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting, dan mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas serta pengungkapan paripurna. Kemudian dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2024 ini disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah atau BUMD, dan laporan keuangan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Riau sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPKRI nomor 17.A tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025. Pemerintah Kabupaten Siak untuk yang ke-14 kalinya kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024. Tentunya semua ini berkat kerja keras kita semuanya. Meskipun kita mengetahui, meskipun kita meraih WTP, namun kondisi keuangan kita sebagaimana kita ketahui di awalnya diketuk 3,1 triliun, namun kondisinya sambil jalan ternyata banyak dinamika yang terjadi. Kami selaku eksekutif pemerintah beserta seluruh jajaran tentu saja akan bekerja semaksimal mungkin agar pendapatan kita ini bisa nantinya di akhir tahun maksimal. Dan tentu saja ini yang akan kita bahas bersama nantinya dan butuh dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Kami menyadari masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan terus berkomitmen ke depan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sehingga opini BTP dari BPKRI dapat dipertahankan. Bukan hanya angka tetapi benar-benar berkualitas. Berikut kami sampaikan gambaran umum laporan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Siak. 1. Laporan realisasi anggaran.
Gambaran secara umum hasil dari pemeriksaan BPKRI terhadap realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah berdasarkan laporan realisasi anggaran sesuai hasil konversi menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan pada pasal 285 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pendapatan daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar 2.993 miliar rupiah lebih dan realisasi sebesar 2.387 miliar rupiah lebih atau 79,76% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 643 miliar 457 juta rupiah lebih dengan realisasi sebesar 543 miliar 491 juta rupiah lebih atau 84,46% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut. Pajak daerah pada tahun anggaran 2024, penerimaan pajak daerah dianggarkan sebesar 151 miliar 395 juta rupiah dengan realisasi sebesar 152 miliar 942 juta rupiah lebih atau 101,02% dari anggaran yang telah ditetapkan. Retribusi daerah. Untuk tahun anggaran 2024, penerimaan retribusi daerah direncanakan sebesar 22 miliar 308 juta rupiah lebih dengan realisasi sebesar 22 miliar 622 juta rupiah lebih atau 101,41% dari anggaran yang telah ditetapkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun anggaran 2024, untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar 365 miliar 103 juta rupiah lebih dengan realisasi sebesar 276 miliar 491 juta rupiah lebih atau 75,73% dari anggaran yang telah ditetapkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk lain-lain PAD yang sah tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 104 miliar 650 juta rupiah lebih dengan realisasi sebesar 91 miliar 433 juta rupiah lebih atau 87,37% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 2.349 miliar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 1.843 miliar rupiah lebih atau 78,47% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut. Transfer pemerintah pusat pada tahun anggaran 2024 setelah perubahan, pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan sebesar 2.160 miliar rupiah lebih dan realisasi sebesar 1.721 miliar rupiah lebih atau 79,69% dari anggaran yang telah ditetapkan. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, khusus terkait transfer pemerintah pusat ini, memang kami membutuhkan dukungan dari kita semuanya bahwa Kabupaten Siak, kami per hari ini berarti baru menjabat 1 bulan 3 hari karena kami dilantik di ruangan yang terhormat ini tanggal 4 Juli. Setelah kami melakukan evaluasi di dalam, kami berkesimpulan sementara ini bahwa kita harus bekerja keras. Tidak bisa lagi Kabupaten Siak hanya mengandalkan dari transfer pusat terutama migas. Kita harus inovatif, kita harus bertransformasi. Bagaimana nantinya bisa mendapatkan PAD tidak hanya mengandalkan hanya dari migas saja. Kalian kalau tidak bergeser inilah jadwalnya yang kemudian akan berpengaruh kemana-mana. Kami memohon dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, bila mana nantinya kami juga mengusulkan beberapa program-program yang tujuannya adalah peningkatan PAD kita. Saat ini dalam catatan kami PAD kita itu dalam setahun itu nggak sampai setengah triliun. Kami lagi mencoba berikhtiar bagaimana PAD ini bisa kita tingkatkan nantinya. Salah satunya tentu saja misalnya dari sektor pariwisata,
lalu ada sektor pajak kita yang lain yang bisa kita tingkatkan, yang tentu saja membutuhkan dukungan dan masukan-masukan dari Bapak Ibu Dewan yang terhormat demi peningkatan pendapatan kita dan peningkatan tentu saja efeknya pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak nantinya. Tantangan inilah yang kami butuh, kita kolaborasi bersama. Terkait transfer antar daerah pada tahun anggaran 2024 setelah perubahan, pendapatan transfer antar daerah dianggarkan sebesar 189.566 juta rupiah lebih dan realisasi sebesar 122.247 juta rupiah lebih atau 64,49% dari anggaran yang telah ditetapkan. Terkait belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah dan setiap penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pada pelaksanaan APBD Kabupaten Siak tahun anggaran 2024, anggaran belanja dan transfer setelah perubahan sebesar 3.229 miliar rupiah lebih, sedangkan realisasinya sebesar 2.661 miliar rupiah lebih atau 82,39% dari anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, rincian realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Belanja operasi. Anggaran belanja operasi tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 2.296 miliar rupiah lebih, sedangkan realisasinya sebesar 1.926 miliar rupiah lebih atau 83,89% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun rinciannya, belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 1.054 miliar rupiah lebih, sedangkan realisasinya sebesar 948 juta rupiah lebih atau 89,97% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja barang. Anggaran belanja barang tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 1.140 miliar rupiah lebih, sedangkan realisasinya sebesar 896 miliar 748 juta rupiah lebih atau 78,61% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun belanja subsidi tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 300 juta rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 22 juta rupiah atau 7,57% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun belanja hibah tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 96 miliar 738 juta rupiah lebih, realisasinya sebesar 79 miliar 102 juta rupiah atau 81,77% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan belanja bantuan sosial tahun anggaran 2024 dianggarkan 4 miliar 50 juta rupiah lebih, realisasinya 1 miliar 747 juta atau 43,13% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja modal tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 648 miliar 605 juta rupiah lebih dan realisasi sebesar 461 miliar 56 juta rupiah atau 71,08% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja tidak terduga anggaran dianggarkan sebesar 5 miliar 549 juta rupiah lebih, realisasinya sebesar 525 juta lebih atau 9,47% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan transfer atau belanja bagi hasil dan bantuan keuangan di tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 278 miliar 960 juta rupiah lebih, realisasinya sebesar 272 miliar 873 juta rupiah atau 97,82% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun rinciannya adalah belanja bagi hasil pajak ke desa dianggarkan sebesar 17 miliar 518 juta rupiah, realisasinya sebesar 11 miliar 753 juta rupiah atau 67,09% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja bantuan keuangan ke desa tahun anggaran 2024 dianggarkan 261 miliar 442 juta rupiah lebih, realisasinya sebesar 261 miliar 120 juta rupiah atau 99,88% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pembiayaan daerah sebagaimana ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
dapat kami laporkan penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 283.548 juta rupiah lebih, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2024 tidak dianggarkan, sehingga pembiayaan neto menjadi sebesar 283.548 juta rupiah lebih. Pembiayaan neto digunakan untuk menambah defisit anggaran sebesar 236.742 juta rupiah lebih, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebesar 46.805 juta rupiah lebih. Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah setelah pelaksanaan APBD adalah sebesar 283.548 juta rupiah dan tidak terdapat pengeluaran pembiayaan, sehingga realisasi pembiayaan neto adalah sebesar 283.548 juta rupiah lebih. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 mengalami defisit sebesar 273.934 juta rupiah lebih, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi 6.613 juta rupiah lebih. Adapun laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dapat kami laporkan saldo anggaran lebih awal sebesar 283.548 juta rupiah lebih. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 283.548 juta rupiah lebih. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 9.613 juta rupiah lebih, sehingga saldo anggaran lebih akhir sebesar 9.613 juta rupiah lebih. Neraca daerah per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Penurunan aset sebesar 666.545 juta rupiah lebih. Dari semula tercatat di akhir Desember 2023 adalah sebesar 6.782 miliar rupiah lebih, sehingga total keseluruhan aset per 31 Desember menjadi 6.116 miliar rupiah lebih. Penurunan tersebut terjadi karena penurunan aset lancar sebesar 224.051 juta rupiah lebih, penurunan investasi jangka panjang sebesar 216.057 juta rupiah lebih, penurunan aset tetap sebesar 70.660 juta rupiah lebih, penurunan aset lainnya sebesar 96.565 juta rupiah lebih, dan penurunan properti investasi sebesar 59.180 juta rupiah lebih. Selanjutnya, laporan operasional yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah Kabupaten Siak yang tercermin dalam pendapatan. Adapun yang menjadi pendapatan dalam pemerintah Kabupaten Siak tahun 2024 sebesar 2.056 miliar rupiah lebih, dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar 334.078 juta rupiah, dengan rincian pendapatan pajak daerah sebesar 143.052 juta rupiah lebih, pendapatan retribusi daerah sebesar 24.290 juta rupiah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 61.597 juta rupiah, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 105.137 juta rupiah lebih. Adapun pendapatan transfer tahun 2024 sebesar 1.688 miliar rupiah lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 33.426 juta rupiah lebih, yang merupakan pendapatan hibah yang diterima di tahun 2024. Beban pemerintah Kabupaten Siak tahun 2024 sebesar 3.059 miliar rupiah lebih, dengan rincian sebagai berikut. Beban pegawai sebesar 978.789 juta rupiah lebih. Beban belanja barang dan jasa sebesar 1.022 miliar rupiah lebih. Beban subsidi sebesar 22 juta rupiah. Beban hibah sebesar 101.612 juta rupiah. Beban bantuan sosial sebesar 1.897 juta rupiah.
Beban pengisian piutang sebesar 9.841 juta rupiah. Beban penyusutan dan amortisasi sebesar 782.911 juta rupiah. Beban tidak terduga sebesar 185 juta rupiah dan beban transfer sebesar 161.734 juta rupiah. Surplus atau defisit kegiatan operasional pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Siak tahun 2024 sebesar 2.056 miliar rupiah lebih dan beban pemerintah Kabupaten Siak tahun 2024 sebesar 3.059 miliar rupiah lebih, sehingga terjadi defisit dari kegiatan operasional sebesar 1.003 miliar rupiah lebih. Surplus atau defisit kegiatan non operasional pemerintah Kabupaten Siak tahun 2024 sebesar 214 juta rupiah. Adapun surplus atau defisit pemerintah Kabupaten Siak tahun 2024 sebesar 1.003 miliar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. Defisit kegiatan operasional sebesar 1.003 miliar rupiah lebih dan defisit dari kegiatan non operasional sebesar 214 juta rupiah lebih. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal tahun 2024 sebesar 6.746 rupiah lebih, defisit sebesar 1.003 miliar rupiah lebih, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar 5.281 juta rupiah lebih, sehingga jumlah ekuitas akhir sebesar 5.748 miliar rupiah. Dapat kami laporkan juga terkait laporan arus kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas serta setara kas pada tanggal pelaporan. Selama tahun anggaran 2024, arus kas pemerintah Kabupaten Siak terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 186.521 juta rupiah, arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar 460.456 juta rupiah, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris minus sebesar 147.646.000 rupiah. Sementara itu, saldo akhir kas Kabupaten Siak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 9.624 juta rupiah. Yang diperoleh dari penurunan kas sebesar 274.075 juta rupiah lebih ditambah dengan saldo awal kas sebesar 283.699 juta rupiah. Saldo akhir kas pemerintah Kabupaten Siak sampai dengan 31 Desember sebesar 9.624 juta rupiah. Saldo akhir pemerintah Kabupaten Siak di bendahara saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar 10.700.000 rupiah, saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar 71.860.000 rupiah lebih, saldo akhir kas di bendahara sebesar 6.530 juta rupiah lebih, dan saldo akhir dana BOK Puskesmas sebesar 2.469 juta rupiah lebih, saldo akhir dana BOSP sebesar 16.351.000 rupiah lebih, dan saldo akhir kas di kas lainnya sebesar 32.746.000 rupiah lebih. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah gambaran umum rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2024 yang disampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap kiranya kerjasama yang telah terbina dengan harmonis di antara eksekutif dan legislatif dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan guna menjaga kelangsungan pembangunan daerah yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat di Kabupaten Siak yang kita cintai ini. Pidato laporan pertanggungjawaban keuangan yang saya sampaikan pada kesempatan ini
merupakan wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Siak tercinta. Dan saya berharap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Siak sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku kiranya dapat segera dibahas untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, sebelum saya menutup sambutan ini, tentu saja selaku Bupati Siak bersama Bapak Wakil Bupati Siak yang kita semua tahu Bapak Wakil juga berasal dari gedung ini, dibesarkan juga selama 3 periode dari gedung ini. Mudah-mudahan harmonisasi bukan hanya kata-kata yang kami sampaikan di dalam pidato ini saja. Kiranya kita bisa sama-sama harmonis karena kondisi yang sama bukan hanya dialami oleh Kabupaten Siak. Kami butuh sekali dukungan, masukan, arahan, kritikan untuk kita sama-sama seayun sejalan antara eksekutif dan legislatif untuk kita kreatif dan inovatif mendatangkan kembali pendapatan-pendapatan. Kita yakin dan optimis kabupaten kita tercinta ini masih sangat menjanjikan untuk bisa kita gali pendapatan lainnya, untuk kita berinovasi karena kondisi yang ada ini tidaklah dibuat-buat, tidaklah pula sirkulasi karena ada kejadian politik atau lain sebagainya, tetapi memang alamiah terjadi dan dialami mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Kita semua harus optimis bahwa dengan komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, mudah-mudahan kita bisa membalikkan kondisi keuangan kita yang sudah kita ketuk 3,1 triliun dan nanti akan kita bahas bersama realnya, itulah dia adanya. Dan kami pun di eksekutif, saya bersama Bapak Wakil Bupati, siang malam bersama seluruh OPD, kami melakukan amanat dari Impres 1/2025 untuk efisiensi anggaran juga kami jalankan dengan janji bahwa pelayanan tidak berkurang. Jadi belanjanya kita efisiensikan, tapi kami juga butuh bantuan dan kolaborasi dari Bapak Ibu anggota Dewan. Kita lakukan pengawasan bersama agar efisiensi tidak mengganggu pelayanan dan tanggung jawab kita kepada seluruh rakyat Siak. Kami bermohon dukungannya karena kondisi ini memang sangat-sangat perlu kita sikapi dengan bijaksana dan memang kondisi real ini harus kita sikapi bersama. Maka memang mungkin di forum ini secara tidak tertulis di dalam pidato saya, tetapi mungkin apakah patut ataupun tidak, saya izinkanlah saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada hal-hal yang mungkin sudah direncanakan, kemungkinan ada pergeseran-pergeseran. Namun kami kemarin berangkat retreat, Bapak Ibu anggota Dewan, banyak sekali ilmu yang didapatkan dan amanat-amanat dari Bapak Presiden yang diamanatkan kepada kepala daerah, di mana evaluasi kami juga luar biasa terkait program nasional. Yang jelas kami butuh percepatan untuk kita menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita semuanya lancar, insya Allah nanti di akhir tahun, di Desember ataupun di Januari, kita memang harus menggesa dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan menyentuh kepada kepentingan masyarakat banyak. Sidang Dewan yang terhormat, oleh karena itu melalui forum yang mulia ini, kami mohon masukan, saran, dan pandangan anggota Dewan yang terhormat yang bersifat konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang untuk mewujudkan Kabupaten Siak yang terbilang gemilang dan cemerlang. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah kita berserah diri. Semoga segala upaya dan niat baik kita dan memenuhi janji-janji politik kita kepada rakyat Kabupaten Siak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Siak masyhur dikenal karena tuah sejarah. Pertanggungjawaban ini amanat konstitusional, wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.